setengah Sya'ban atau belum? Ya, hampir ya. Mudah-mudahan sisa di bulan Sya'ban Allah memberikan keberkahan dan umur kita sampai ke Ramadan 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Ini Ramadan yang keberapa, Bu? Maksudnya teh Ramadan anu kesabaraha kanggo ibu ya. Kelihatannya pemain lama semua, sudah berpengalaman, sudah ahli, sudah terbiasa menyambut sesuatu yang biasa datang. Betul? Gimana perasaan ibu menyambut suami datang pulang setiap hari? Biasa. Atau yang pulangnya setahun sekali? Biasa aja. Tergantung bawa atau tidak. Ya. Karena kalau datang bawa sesuatu, kalau datang mau ngasih, dengan datang mau nagih, perasaannya beda. Betul? Kalau tamu datang mau nagih, jauh sebelum dia datang, nakebut bergetar dada rasanya. Sieun Korea, awas. Pas tamunya datang dekat, bilang ke anak, ke dia, naon mah sini. Kayak pamit tamu itu ngetok ke bumi, harus ke mama menuju di Almas. Ternyata gak ke Almas, itu teh nyumput di balik lemari. Diketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ibu ayah menuju ke Almas, tapi kelihatan kepalanya dari balik lemari. Kata tamunya, "Partoskeun ka ibu, kami ke Almas, mastakana di sana." Ini karena tamu yang datang mau nagih. Tamu datang mau nagih, kitanya nggak nyaman, kitanya nggak asik, kitanya pengen kabur, kitanya pengen sembunyi. Kalau tamu datang mau ngasih, ada teman atau saya baru pulang dari Eropa misalnya, saya nelpon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Pak Ustadz." "Aya naon?" "Saya luas di telepon Pak Ustadz, hoyong ameng ke bumi ibu." "Oh, aya naon?" "Aya oleh-oleh di Eropa." Naonnya oleh-oleh di Eropa? Kiraha bade ka bumina Pak Ustadz, ya 15 hari lagi lah insya Allah. Ayeuna kalau rasaan masih kena menuju umroh di Eropa, umroh. Mending umroh heula, mending ka Eropa heula. Atuh doraka deui ka Eropa. Yang ngalian haduh kan. Dan ujung musim diri saya nama moal ketinggalin naon. Duh kan ninggalin naon. Ayeuna menuju umroh, insyaallah 15 hari lagi pulang, 10 hari lagi pulang, 5 hari lagi setelah pulang main ke rumah ibu. Oh mangga atuh. Ayo oleh-oleh naon wae gitu Pak Ustadz. Seueur lah. Aya Cijam-jam 20 meter. Yang biasa di bawah 5 liter, ya mah 20 liter. Aya naon wae. Seueur lah pokona mah. Disebatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin banyak oleh-olehnya, makin semangat nunggu dan nyambutnya. Aya naon wae, aya oleh-oleh hiji, oleh-oleh di Belanda, oleh-oleh di Prancis, oleh-oleh banyak oleh-olehnya disebatan hiji-hiji. Oh nya maka diantos satu hari gitu mah. 3 hari sebelum datang ke rumah, ibu teh ngawe deui.
Pak Ustadz, jantan teu kamu. Pilih hilap, naon hilapna? Oleh-olehna. Karena tamu yang datangnya mau ngasih, bukan mau nagih. Kalau tamu datang mau ngasih, kedatangannya ditunggu. Diantos-antos, sabaraha hari deuynya, sabaraha dinten deuynya, ditunggu-tunggu. Sampai H-1 dipastikan deh, ibu buka bobo nyanak handphone yang pertama di WA ke Pak Ustadz, jantan kan dinten ayeuna. Pami dijawab nanti. Pak Ustadz masuk pami ya. Lama sampai akhirnya ada jawaban OTW. Non OTW itu Bu? Oh, tubuhan W. Kalau yang sudah jalan mah BMW. Terang BMW. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi OTW BMW. BMW OTW. Berangkat. Dan ibu ngasih Sherlock posisi rumah, saya ngasih Sherlock live location. Posisinya sudah sampai mana. Makin dekat, makin senang. Dan ibu ingin menyambut dengan yang terbaik tamu yang mau ngasih sampai bikin spanduk. Kemarin 3 hari sebelumnya ibu teh nge-WA, Pak Ustadz nyimpen foto anu ukuranna 2000 pixel kok. Anu ukuranna 10 mega bade didamel naon? Bade didamel baliho Pak Ustadz. Selamat datang, marhaban Pak Ustadz, dan oleh-olehnya. Kata Alif. Ditempel di depan rumah, pasang karpet merah dari depan pintu sampai ke parkiran. Pas saya datang turun, ibu sudah nyambut pakai non itu namanya teh ben cabok agonian. Siga tadi dari belakang ke depan, kencring, agonian dan seterusnya. Kenapa disambut sangat meriah? Karena tamu datang mau ngasih. Karena tamu datang mau ngasih, disambutnya meriah luar biasa. Tapi kalau tamu datang mau nagih, ada yang menyambut Debt kolektor disambut pakai spanduk. Selamat datang, wahai tamu yang mau nagih kepada mohon ayat. Tapi ternyata punten. Saat tamunya datang ke rumah, punten. Ibunya teh can ibab, belum mandi, pas dibuka masih berantakan di dalam rumahnya. Padahal di mobil Pak Ustadznya sudah menyiapkan banyak oleh-oleh. Tamu tadinya mau ngasih banyak, tapi tuan rumahnya belum siap. Tuan rumahnya nggak siap. Tamunya nggak betah. Tadinya mau ngasih 10, malah ngasihnya jadi sedikit. Gitu. Atas beres meminta pengawasan tanya. Dari ibu-ibu, bapak-bapak mah sudah terbiasa menyambut tamu ini setahun sekali. Intinya, kalau kita melihat Ramadan sebagai tamu yang mau ngasih, kita bahagia. Sekarang begini Bapak Ibu, punten. Mana yang lebih buat bahagia? Ibu lebih, bapak lebih bahagia. Kalau Ramadan ngasihnya itu uang, atau Ramadan ngasih takwa? Seandainya Ramadan mau ngasih 1 hari saum di bulan Ramadan, saldo di rekening bertambah 100 juta. 30 hari saum di bulan Ramadan, saldo di rekening bertambah pangetangkeun Bu, seberapa? 100 kali 30 berarti 3 miliar. 30 hari saum di bulan Ramadan, saldo rekening nambah 3 miliar. Mana yang lebih bikin bahagia?
selesai Ramadan jadi bunghar 3 miliar, atau selesai Ramadan jadi orang bertakwa. Kamu diajar koma, pilih salah satu. Pilih salah satu. Mana yang membuat kita lebih bahagia menyambut Ramadan karena ingin ngasih 3 miliar, atau menyambut Ramadan karena ingin memberi kita gelar takwa? Oh ngabo. Karena yang 3 miliar mah tapi ibu sudah karena yang dijanjikan yang tadi ayatnya dibaca bukan la'allakum bunharun, bukan jadi bunhar, tapi la'allakum tattaqun. Siapa yang yakin kalau takwa lebih berharga dari harta? Hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang beriman saja. Makanya yang dipanggil, orang-orang yang percaya kalau takwa itu berharga, yuk orang saum. Kenapa? Karena dengan saum la'allakum tattaqun. Yang dikasih itu yang paling berharga. Dan tamu kalau datang mau ngasih, kita bahagia nyambutnya. Tapi asal kita tahu dan asal kita percaya. Misal tamu nanti kira, Bu, insya Allah badai kabumi ibu punya oleh-oleh yang sangat berharga. Wah, naon Pak Ustadz, pokoknya mau berharga. Naon atau disepir, tadi masih tausiah kayak gitu. Dia masih tausiah kamu ibu. Ya mas semah atau terang semah jadinya. Saya pilih membuka rumah. Tapi kalau mau ngasihnya tadi hadiah oleh-oleh dan seterusnya, maka ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat. Hanya bagi yang percaya, hanya buat orang yang beriman. Kalau takwa itu sangat berharga. Makanya yang dipanggil kalimat pembukanya ya ayyuhalladzina, buat yang percaya saja. Dan insya Allah kalau melihat dari tatapan wajahnya, dari tina kiceup nama kiceup anu percaya sadayana. Jadi kieu ibu teh tahu saya percaya. Panggilannya panggilan untuk orang yang beriman. Kalau orang sudah percaya, yakin, walaupun susah, walaupun lapar, walaupun capek, gaskeun. Contohnya, yang ada mukadimahnya punya hari penceramah utama nama ada ya yang ringan punya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Misal, ibu dan bapak setelah acara ini diminta hadir, ibu teh disungkeun hadir ke Monas. Monas mana Pak Ustaz? Monas yang mana? Atau tebing, atau macet mulai Senin, pasti macet. Jangan, tapi punten, saya baca di berita, ternyata kota termacet di Indonesia teh ayeuna mah sanes Jakarta. Eta. Aduh luar biasa, termacet. Saur ibu teh, Pak Ustaz tapi atuh mohon terus tapi macet, itu macet juga di Bandung. Atau hujan merendahin musim hujan, terus hujan. Atau lami kadituna pepe pulang pergi kena hujan, mohon. Tapi ibu kalau datang ke Monas, nanti ada yang mau ngasih, setiap orang di Monas dikasih 2 juta bukan? 5 juta.
Setiap orang 50 juta lah, lumayan. Setiap yang hadir, kalau sekarang pergi ke Monas, setelah selesai pengajian, nanti di Monas setiap orang bakal dikasih 50 juta. Berangkat malu. Tapi jauh. Tapi hujan. Tapi capek. Yes. Emang ibu percaya? Hah? Kalau ibu percaya di Monas dikasih 50 juta, berangkat? Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun hujan, itulah. Orang kalau sudah yakin dan percaya, walaupun haus, walaupun lapar, walaupun dedes, percaya setelah ini saya dapat sesuatu yang berharga. Makanya persiapan terbaik dan yang paling utama menyambut bulan Ramadan cuma satu buat saya. Yang saya pahami cuma satu. Apa itu? Percaya. Amanu. Iman. Di Al-Quran, kalau kita kumpulkan semua amal, selalu didahului dengan amanu baru wa amilu. Yakin baru bekerja, yakin baru beramal, percaya baru beraktivitas. Dan cara kita menjalani amal tergantung cara kita meyakini dalam menjalankan amal. Makin percaya, makin enteng, makin ringan. Lebih ringan. Kayak 50 juta di itu di Monas. Macet, sing sabar, di itu ayah 50 juta. Luar biasa. Karena percaya di ujungnya ada. Sekarang mana yang lebih bikin semangat? 50 juta atau takwa? Takwa. Betul. Bagi orang yang percaya, takwa itu sangat berharga. Dan sesuatu yang berharga pasti bikin orang lebih semangat mengejar, walaupun macet, walaupun capek, walaupun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada amanu sebelum kutiba. Ada keimanan sebelum diwajibkan. Kutiba hartosna diwajibkan. Karena kalau kewajiban tanpa keimanan, kalau menjalankan perintah tanpa yakin dan percaya, pasti menjalankannya jadi beban. Kamu nasdoi. Tapi dari itu ayah 50 juta. Percaya. Asli bu, dapat 50 juta ini tuh. Dipaksa kita teh. Makin jadi beban karena terpaksa. Dan tidak menikmati karena tidak percaya. Tapi coba kalau percaya. Jika tadi belum percaya. Jadi kalau diwajibkan untuk dikasih sesuatu, itu tanda Allah sayang ke kita sebetulnya. Ibu punya anak, berangkat pagi-pagi. Teteh sarapan heula. Mami mah sarapan heula. Dipaksa ku ibu. Kalau anaknya tidak percaya, kalau anak kita nggak percaya sarapan itu bagus, jadi beban. Tapi kalau dia percaya, sarapan. Karena sarapan, kok mau dialmas mah? Udah disebat katanya. Sarapan heula, karena sarapan itu membangun harapan. Mulailah hari dengan sarapan sebelum dengan harapan. Sok sarapan heula. Anaknya walaupun tapi itu untuk kebaikan dirinya. Allah mewajibkan sesuatu, maksa dan nyuruh, manfaatnya buat Allah atau buat kita? Kita sahur, yang dapat untung kita atau Allah? Anak dipaksa untuk sarapan, manfaatnya buat orang tuanya atau buat anaknya? Buat orang tuanya juga. Karena kalau anaknya nggak makan, ibu udah ngeke. Kalau manusia nyuruh ke orang, itu pasti ada manfaat yang kembali. Tapi kalau Allah ke hamba, Allah nggak ada manfaatnya sama sekali dengan
Hambanya soleh, manfaat buat hamba. Hambanya tidak soleh, ruginya juga ke hamba. Kita jadi orang, seluruh manusia, seluruh jin, semua jin, semua manusia, kalau taat dan soleh, kemuliaan Allah tidak bertambah. Semua manusia, semua jin, kalau maksiat, kemuliaan Allah juga tidak berkurang. Jadi diwajibkan, manfaatnya bukan kembali ke Allah. Yang untung kita, yang buntung juga kita. Jadi justru diwajibkan itu tanda kasih sayang. Kok bisa? Nah, Pak Ustadz dipaksa ke tanda kasih sayang? Punten, Bu. Mending dipaksa ke surga atau dibelai manja ke neraka? Mending dibelai manja ke surganya. Tapi kalau pilihannya cuma dua, diduduk, dipaksa, diseret, tapi ke surga atau dibelai manja, dibiarkan, tapi ke neraka, pilih mana? Jadi ibu siap dipaksa ke surga? Yakin? Tengah bohong? Alhamdulillah. Jawaban asli nama sanes di pangaosan. Terus beres pangaosan. Itulah jawaban yang sesungguhnya. Siapkah saya dipaksa tapi ke surga? Atau na'udzubillah sebaliknya? Ulahnya, jangan sebaliknya. Ya ayyuhalladzina amanu, dimulai dengan keimanan dan diwajibkan itu tanda kasih sayang, bukan tanda Allah arogan, galak, jahat, sama sekali tidak. Karena manfaatnya kembali ke kita. Ilu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya bapak-bapak dari konternya, tapi ibu bapak, ibu dan bapak-bapak yang ada di belakang. Dulu orang Arab kalau mereka mendengar kata saum, hartosna saum, artinya saum buat orang Arab kuda dibuat lapar, dipakai perang. Itu artinya saum sebelum ayat saum turun. Punten Bapak Ibu, lebih dulu mana? Bahasa Arab atau Al-Quran turun? Payun kening mana? Bahasa Arab atau turunnya Al-Quran? Payun kening ayat bahasa Arab. Bahasa Arab sudah ada di masyarakat Jazirah sebelum Al-Quran turun ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Al-Quran turun, orang Arab mereka tahu artinya saum. Mereka tahu artinya saum. Tapi buat mereka saum teh hartosna sanes di bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib selama 30 hari atau 29 hari. Bukan itu yang mereka pahami tentang saum. Apa yang mereka tahu tentang saum? Buat mereka saum itu menahan dari sesuatu. Misal Nabi Zakaria mau punya anak dan menahan mulutnya nggak bisa bicara, itu namanya saum. Hayong nyarios, itu namanya saum. Hayong ngebut jalanan kosong ditahan, tahan genep puluh dalam, itu namanya saum. Secara bahasa saum itu menahan sesuatu. Oyong ngambek keluar hasil kabir. Itu namanya saum. Sebelum turun ayat Al-Quran tentang saum, buat orang Arab zaman dulu, saum itu artinya menahan. Asa hoyong palanja iya dan itu namanya saum, menahan. Asal hoyong nyarioskeun si eta itu namanya saum menahan. Turun ayat Al-Quran, arti saum jadi lebih spesifik, jadi lebih khusus. Dulu yang disebut saum itu menahan, termasuk menahan kuda
Yang biasanya cepat lapar, kan kuda mah sapertos onta. Kuda nggak seperti unta. Hari onta mah sakali ngisi, tengkina aduh, irit, saleter seberapa puluh kilo gitu ya. Saleter 100, 1:100. Tapi kalau kuda dipakai 20-30 kilo, langsung masuk lagi ke pom bensin, mata air. Berhenti, minum lagi, makan lagi, lari lagi, berhenti, makan lagi, minum lagi, lari lagi. Itu kuda. Kalau orang Arab mereka mau berperang, kalau orang Arab mereka mau bawa kudanya buat perang, kuda yang banyak makan, kuda yang sedikit-sedikit lapar, ini kuda yang nggak bisa diajak perang. Makanya buat orang Arab, saum itu membuat kuda supaya tahan lapar dan supaya kuat tenaganya. Jadi yang biasanya sehari kuda itu misalnya 5 kali, sekarang kuda dikasih makannya cuma 2 kali. Tujuannya apa tadi? Supaya kudanya siap diajak berjuang, berperang, supaya kudanya siap diajak bertempur, walaupun susah, walaupun panas, kudanya jalan. Itu arti saum buat orang Arab dulu. Yang tadinya hawok, hawok bahasa Indonesianya, serakah, tapi sebetulnya kuda ada bukan serakahnya. Karena apa yang dia makan, tenaganya sama dengan apa yang dia keluarkan. Jadi plus gitu. Beda dengan yang banyak makan tapi keluar tenaga. Sudah bensinnya boros tapi tenaga ngemos. Kalau kuda mah banyak makannya, sering minumnya, tapi sesuai dengan tenaganya. Masya Allah, teraskan Pak Ustaz dari Kamangklik ya. Oke. Ya. Ibu bapak yang Allah muliakan, kuda walaupun banyak makan, tapi sama dengan tenaga yang dikeluarkan. Pemilik kuda itu pengen supaya kuda ini tenaganya tetap sama, tapi makanannya dikurangi. Lamun cara motor atau mobil mah, pengen mobilnya tetap bertenaga, tapi bahan bakarnya lebih irit. Lebih irit. Tenaga mah jangan dikurangi, walaupun masuknya berkurang. Caranya dilatih. Dilatih bagaimana? Yang tadinya 5 kali jadi 4, yang tadinya 4 jadi 3, yang tadinya 3 jadi 2, dan aktivitasnya tetap sama. Lama-lama badannya terbiasa, tenaganya masih tetap sama, walaupun makannya jadi tidak lebih banyak dari sebelumnya. Jadi anu kieu disebut saum. Jadi outputnya, aktivitasnya, tenaganya tetap sama. Yang berkurang cuma inputnya. Hematnya tidak mengubah aktivitasnya. Itu arti saum buat orang Arab. Jadi bukan karena makannya jadi lebih sedikit, jadi kunaon menuju saum. Itu bukan saum buat orang Arab. Buat mereka, saum itu kudanya tetap bertenaga, kudanya tetap lincah, tapi karena kita mau perang, maka logistik makanan harus dihemat. Karena kalau makanan tidak dihemat dalam perang, nanti makanan cepat habis, perang masih lama, kuda nggak bisa dipakai lagi. Dengan makanan yang sama, dengan input yang sama, tapi cukup buat waktu yang lebih lama. Maka saum itu sangat bermanfaat di masa-masa saat kita menghadapi krisis. Aktivitasnya tetap sama, tapi sumber yang kita punya, pemasukan yang kita punya,
itu bisa dihemat lebih lama waktunya. Yang biasanya misal lamun mobil mah, ieu teh mobil biasanya 50 liter seminggu habis. Nah, dengan saung mobilnya 50 liter, aktivitasnya tetap sama, tapi bisa cukup buat berapa? Sebulan. Bisa. Sama 50 liternya, sama diisi bensinnya, sama aktivitas dan kegiatannya, tapi 50 liternya bisa cukup untuk 1 bulan. Itulah arti saum. Buat siapa? Buat kuda. Buat orang Arab. Sebelum Al-Quran turun, sebelum ayat yang tadi dibacakan datang, mereka paham saum itu aktivitas tetap sama, cuman sumbernya yang dikurangi saja. Pengeluaran setiap bulan sakit. Bahkan ya, pengeluaran segini, tapi pemasukan makin hari makin angker sebetulnya, makan harga emas nawe. Keberayan emas bu pak. Terakhir tilu turun di 28, akhirnya 27 atau 26. Uang kita teh sama dengan sakit. Setiap bulan misalnya pemasukan teh 7 koma, putaran 7 koma, tanggal 7 atau koma, pemasukan 8 koma, tanggal 8 sudah koma. Sebetulnya pemasukannya sama, cuman karena harga emasnya makin melambung tinggi, jadi nilai uang kita turun. Nah, kumaha si artos ieu teh tiasa cekap, kalau kemarin cukup buat sebulan, mudah-mudahan dengan uang yang sama bisa cukup jadi 2 bulan atau 1,5 bulan tanpa mengurangi aktivitas kita, tanpa mengurangi kegiatan, tanpa mengurangi tenaga kita. Caranya sahur. Jadi sahur bukan alasan untuk karena memang tujuan sahur membuat kita lebih kuat dengan sumber yang sama, energi tetap sama, walaupun pemasukannya lebih sedikit dari biasanya. Itu buat orang Arab. Saat mereka mengenal kata sahur sebelum mengenal Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, keimanan sebelum kewajiban. Kutiba, diwajibkan, dipaksa, bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah sayang, karena manfaatnya kembali ke kita, bukan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus siyam. Siyam artinya menahan apa yang kita punya supaya tidak boros, walaupun tetap sama tenaga, aktivitas, pengeluaran, kegiatan sehari-harinya. Hingga harapannya mudah-mudahan selesai saum kita jadi lebih terbang tingginya. Masya Allah, kita belajar dari ciptaan Allah. Ibu tahu kupu-kupu? Kupu-kupu saum. Tahu kupu-kupu. Dan setelah saum masuk dalam kepompong, mengurung diri, ya, mengurung diri dan akhirnya keluar dari kepompong jadi kupu-kupu. Yang tadinya jadi ulat, pas lagi jadi ulat dengan pergerakannya cuma di satu pohon, pindah-pindahnya nggak jauh-jauh, cuma dari daun ke daun. Pohonnya ngarayap, lalauna. Tapi setelah saum di dalam kepompong, jadi kupu-kupu. Ulat nempel di sini, kupu-kupu nempel di sini. Mana yang diusir? Mana yang mau dicentang? Hari kupu-kupu mah, wah indah di udah. Lihat ada kupu-kupu. Setelah saum jadi kupu-kupu. Sebelum saum hilir. Nah, itu sebelum saum. Tapi setelah saum lihat ada kupu-kupu, terbangnya lebih jauh, geraknya lebih cepat dan bisa pindah ke sana ke sini dan makanannya juga jadi beda. Sebelum saum makanannya daun dan tak pernah habis. Ada ulat kalau makan teh DCF daunnya siga hilir berarti anu tuang tarasi. Yang makan tidak pernah habis teh siga yang hilir. Tidak ada ulat
Ayahnya hilirnya kalau lagi makan daun dihabiskan semuanya pasti disesakan ieu bolong masih gak hilir. Tapi kalau kupu-kupu makannya apa? Nektar, bunga, masuk ke sini, sedot, masuk ke sini makanannya. Dan kalau kupu-kupu hinggap di satu bunga, kakinya itu nempel ke bunga benang sari. Guru biologi, guru IPA. Kakinya nempel di benang sari, nanti terbang lagi ke bunga yang lain, benang sarinya jatuh di putih. Mempertemukan kebaikan dengan kebaikan, akhirnya jadi sebuah tumbuhan yang baru, jadi tanaman yang baru, jadi buah yang baru. Hilir ngomong gitu. Hilir jadi parasit. Hilir sebelum saum jadi parasit, tapi setelah saum dalam kepompong berubah jadi bermanfaat. Kadieu masihan manfaat, kaditu masihan manfaat. Kesini nempel benang sari, kesana benang sari jadi putih, nempel ke putih jadi buah dan seterusnya. Nah, kalau setelah Ramadan nanti kita tidak lebih baik daripada kupu-kupu, berarti kita manusia yang belum berhasil. Anu kasabaraha ayeuna? 4. 1 iman, 2 kasih sayang walaupun diwajibkan, ya. Ibu punten. Seandainya saum di bulan Ramadan bukan diwajibkan tapi disarankan. Kalau disarankan mah yang mau mangga, yang tidak mau maninya. Kira-kira mana yang lebih sayang? Yang ngasih pilihan atau yang maksa karena pengen ngasih? Pokoknya ibu kedah ka dieu. Aya naon Pak Ustaz? Iya, yang ngasihan 50 juta. Pak Ustaz? Wajib kudu ka dieu, dipaksa. Dengan pilih pada 50 juta ka dieu mangga. Itu gitu naon kumaha ibu? Mana yang terasa lebih sayang? Yang maksa karena pengen ngasih atau yang kumaha ibu lah ka dieu berarti ibunya nak 50 juta teu ka Monas. Oke, ibu ternyata berarti ibu ada 50 juta. Kumaha ibu? Mana yang lebih sayang? Maka kata diwajibkan itu justru bager-bager teh ya Allah. Allah mewajibkan kita karena Allah pengen ngasih ke kita. Itu tanda kasih sayang. Amanu kutiba siam. Keempat. Kami kena dulu di maghrib. Keempat. Punten. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ibu dan bapak jalan, ya, dan di depan banyak mobil, dengan ibu jalanannya kosong. Kira-kira mana yang bikin kita lebih tenang, nyaman untuk melewati? Kita mau ke tempat yang Kamonas, gitu ya. Kamonas. Bu berangkat Kamonas, ayo berangkat sarang, ayo. Tapi pas ibu berangkat dari rumah, ibu lewat jalan kosong. Cenah ayo. Tapi ari batur kemalanannya sendiri. Dan makin lama ibu jalan di jalan yang sepi, kosong, ke depan kosong, ke belakang kosong, biasanya kita jadi ragu-ragu. Kalau gitu jalan teh, ya gitu jadi Kamonas, yakin gitu nusan teh berangkat. Tapi pas ibu nelfon, Bu, jadi Kamonas? Tadi di mana? Di jalan mana? Jalan Kamonas. Tinggal payung kosong, belakang kosong. Gimana perasaan kita? Kalau kita ada di jalan yang kosong, padahal orang-orang itu mereka juga lagi pergi ke Monas. Aneh nggak perasaannya atau bingung nggak? Bingung. Kita kalau cuma sendirian, itu ada perasaan terasing, ada perasaan sedih, ada perasaan was-was. Kata anak muda mah feeling lonely, kesepian, gitu ya. Ini jiwa muda ini luar biasa. Feeling luar biasa. Tapi punten, kalau misalnya kita konvoy ke mana?
Kamonas, di depan ada mobil, di belakang ada mobil, di depan ada motor, di belakang deket. Kamonas kan, mohon. Kamonas kan, mohon. Ayo sarang, ayo sarang. Perasaan kalau kita menjalankan saum dan kita tahu orang sebelum kita juga saum, itu membuat kita jadi lega dan tenang. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Saum ini bukan kita yang pertama. Ibadah saum ini bukan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi umat sebelum kita juga saum. Artinya, konvoynya orang teh dibayar ayah. Kamana katakwa kan, ayo katakwa sareng. Jalanna jalan mana, rute saum, sami alhamdulillah. Perasaan kita akan lebih tenang kalau kita bersama-sama dalam kebaikan dibanding kalau kita sendirian walaupun dalam kebaikan. Karena kita punya kecenderungan, kalau bahasa Arabnya, manusia itu punya sifat uns. Disebut unas, disebut annas, karena manusia punya sifat anisa ya'nasu unsun. Unsun itu nggak bisa sendirian. Ujian terberat bagi manusia kalau dia berdiri sendirian, walaupun dia di atas kebenaran. Pang berat-beratna, pang hese-hesena, kalau sendirian walaupun benar. Berat ujiannya luar biasa. Dan nikmat yang paling besar, kalau dalam kebenaran, kalau kita di atas kebenaran, dalam kebersamaan. Paling nikmat. Makanya kata Imam Syafi'i, nikmat terbesar setelah nikmat hidayah adalah nikmat ukhuwah. Hidayah membuat kita berdiri tegak di atas kebenaran, ukhuwah kita dikelilingi oleh orang-orang yang bersama dalam kebenaran. Kalau kita punya teman yang hadir, rajin, datang ke majelis ilmu, pegang tangannya. Tersinggung sakrik-sakrik, masih sabar lah. Sabar. Ibu tahu cerita landak? Tahu lah ya? Cerita lagi. Jadi ada landak lagi kumpul karena landaknya mau menghadapi musim dingin. Kata landak ini, gimana caranya supaya kita selamat di musim dingin? Supaya kita selamat di musim dingin, semua landak harus mendekat, merapat, dan nanti kita hangat. Dalam kedekatan ada kehangatan. Landak yang lain protes. Iya sih, dalam kedekatan ada kehangatan, tapi kan kita punya duri. Nanti bisa terluka. Ya, kumaha deui resiko. Ada luka dalam kehangatan. Ibu senyumnya sangat menjiwai sekali. Ada luka dalam kehangatan. Akhirnya landak yang lain usul. Sudahlah, daripada kita terluka masing-masing, mending jaga jarak saja. Jaga jarak. Supaya kita nyaman. Daripada terluka, jaga jarak satu landak dengan yang lain. Yang lain protes. Nyaman sih nyaman, tapi musim dingin, salju datang. Kalau kita tidak hangat, kita kedinginan, kita beku, dan kita mati. Yang kedua, resikonya adalah apa resikonya? Nyaman dalam beku. Yang pertama, ada kehangatan dalam luka atau ada luka dalam kehangatan. Yang kedua, nyaman dalam beku komunikasinya, beku suasananya tiis, tidak hangat, tapi nyaman masing-masing. Abi di dia, ibu di dinya, bapak di itu, ameh dekat ojos, kaki isan, naon. Awalnya, teraskan lagi Kak Isya. Ya atasan kayak kertas berikutnya kita suruh. Ibu bapak yang Allah muliakan, akhirnya ada dua pilihan. Yang pertama hangat dalam duka, yang kedua nyaman dalam beku. Kira-kira kalau ibu bapak pilih yang mana? Kalau saya pilih tidak jadi landak. Tapi betul. Ini bukan cerita landak, ini cerita kita semua. Ya, masing-masing kita punya duri,
kalau kita mendekat ada saja yang terluka. Dan orang lain juga punya duri, bisa jadi kita yang terluka. Maka kemampuan kita adalah kemampuan siap menerima luka asal kita tetap bersama. Walaupun orang yang beriman, orang beriman juga punya kekurangan. Dan dalam kebersamaan itulah nikmat yang luar biasa. Ukhuwah itu tidak berarti tidak ada yang terluka sama sekali. Ukhuwah itu membasuh luka, ya, merasakan kepahitan saudara dan membasuh luka. Innamal mu'minuna ikhwah, translate. Yang tahu dan hafal boleh pulang duluan. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah. Nah, apa Ustaz? Jangan bersaudara, tapi damaikanlah. Asa aneh ayat nanti, sesungguhnya orang mukmin bersaudara, maka damaikanlah. Betul. Karena mereka dekat, mereka terikat, lebih banyak persamaannya daripada perbedaan. Adapun kekurangan seringkali menimbulkan luka, itu hal yang pasti ada. Pasti ada. Rasul. Nah, ada lawan yang ngawal. Baik. Jadi yang keempat tadi adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, artinya kita saum bukan kita orang pertama. Perintah ini bukan perintah baru bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi punya sejarah yang panjang. Orang sebelum kita juga mereka diwajibkan puasa dan kita ada di barisan yang sama. Itu bikin kita tenang. Dibayar ayah tenang. Dan tadi ya, ujian terbesar apa? Sendirian walaupun dalam kebenaran. Contoh, misal, Ibu pernah dengar cerita mahasiswa jurusan matematika? Bayangkan cerita. Cerita lagi kan masih orang atometa. Hari kajian utama nama kayak usah dulu akhir. Gimana atometa pembukaan. Ibu bapak yang Allah muliakan, di kelas matematika, dosennya, mahasiswanya ada 500 orang. Ini kelasnya kelas besar. Dosennya ngasih tahu ke semua mahasiswa, kecuali satu mahasiswa, 499 mahasiswa di DWA heula dikasih tahu. Cuma satu mahasiswa yang nggak dapat WA. Ini ceritanya simulasi percobaan. Semua mahasiswa dapat WA, isi WA-nya begini. Saya di papan tulis bakal ngasih soal dan pertanyaan. Kalian semua 499 mahasiswa yang saya WA, harap semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Jawabannya adalah angka 5. Mengerti Pak, mengerti. Siap, laksanakan. Akhirnya kelas dimulai. Ada berapa mahasiswa tadi? 500. Yang di WA 499. Yang tidak di WA cuma 1. Akhirnya kelas dimulai. Dosennya tulis di papan tulis 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan. Dosennya nanya, kamu 2 tambah 2 berapa? 5 Pak. Kata dosennya benar. Wah, yang lain tepuk tangan. Bayangkan mahasiswa yang satu yang dari WA itu kita. Kita bingung, 2 tambah 2, 5. Dibenarkan oleh dosen, ditepuk tangani oleh semua mahasiswa. Bingunglah kita, salah dengar gitu dosennya. Atau awalnya mungkin masih 2 tambah 2 mah opat, atau yakin kalau 2 tambah 2 itu. Kamu yang di belakang 2 tambah 2 berapa? 5 Pak. Benar. Oh, semuanya sorak, semuanya tepuk. Orang mahasiswa ketiga ditanya, kamu yang di samping 2 tambah 2 berapa? Jawab pertanyaan di papan tulis. 5 Pak. Benar. Semuanya ditanya. Kamu. 499 mahasiswa ditanya oleh dosen dan jawabannya sama. 5.
Terakhir yang belum ditanya, mahasiswa yang tadi WA. Dan itu kita. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya sama jawab 5. Semua dibenarkan oleh dosen. Padahal kita tahu 2 tambah 2 ada 4. Nah 5 dibenarkan. Nah 5 ditepuk tanganan. Nah 5 dibenarkan. Nah 5 itu manifestan. Dah kudu nama 4. Itu yang tadinya kita yakin 4. Karena semuanya jawab 5 jadi 5. Betul? 5 itu dah 4. 2 tambah 1, 2, 3, 4. Nah jadi 5. Dan akhirnya setelah 499 mahasiswa ditanya, tinggal kita yang ditanya. Kamu, kita, ibu, 2 tambah 2 berapa? Kira-kira ibu bakal jawab berapa? Bapak bakal jawab berapa? Hah? Masih yakin dengan 4? Kalau ibu jawab 4, mungkin bakal dinyinyiri, bakal 499 mahasiswa bakal melihat kita dengan nyinyir. 5, oh 5, itu 5, salah. Yang benar bisa disalah-salahkan. Karena semua yang 499 kompak menjawab 5. Bahkan mungkin dosen juga bisa bilang, kenapa kamu jawabnya 5? Tertekan tidak? Walaupun benar, saat sendirian, itu bikin kita tertekan. Ujian terberat di atas kebenaran adalah saat kita sendiri. Kira-kira ibu bakal jawab gimana atau bapak? Ibu, kamu 2 tambah 2 berapa? Apa jawaban kita? Dari di dia mah hampir. Maksudnya hampir itu. Tapi kalau sudah di jalan raya, misal ya, di jalan raya, lampu beureum kene. Tapi motor dan mobil narobos sadayana. Wah. Kita berhenti. Lampu beureum kene, dikelaksonan dari belakang. Pat. Narobos mah kena opat. Kena opat. Bisa kanan, kiri, depan, belakang, semuanya main pelicin, pewangi dan pelembut. Terang pelicin, pewangi, pelembut, kita berarti nyetrika. Semuanya makan uang, semuanya main Kita pengen benar, tapi sendirian. Kita pengen lurus, pengen jujur, tapi sendirian. Kalau kita lurus dan jujur, apa kata kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah? Itu sulit ya. Banyak dirinya tuh. Cik atuh. Pakai piraginan 100.000 itu. Cokopnya tanda-tanda. Mohon apa? Sok suci dirinya mau ditekan. Sering kejadian seperti ini? Kama kutiba alal lazina min qablikum. Kita menjalankan perintah ini bukan kita yang pertama, tapi kita bersama-sama. Nikmatnya ibadah itu dalam kebersamaan. Dan bukan cuma bersama kita hari ini, tapi bersama orang tua kita pernah melaksanakannya, guru kita dulu pernah melaksanakannya, Nabi pernah melaksanakan, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad. Kama kutiba alal lazina min qablikum, bahkan oleh orang-orang sebelum kalian, wahai Nabi dan para sahabat. Oh, ayah balatna. Beda perasaannya. Wah, dirinya mah tuh solidar, tuh si itu kayak tuh si itu kayak jujur, si itu kayak benar. Beda rasanya kalau kita benar. Beda rasanya kalau kita punya teman dalam keluarga. Betul? Teraskeun. Yang terakhir. Yang keberapa? Yang kelima. Dan tadi nu diausna saya kan bahasa eta we. Yang terakhir yang kelima la'allakum tattaqun. Naon hartosna takwa teh? Apa artinya takwa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu ya, sebelum Al-Qur'an turun, orang Arab menyebut takwa itu kalau mereka butuh perlindungan taming dan perisai. Seueur batuk ya di dia, saya pakai masker. Itu namanya takwa. Ningali aplikasi BMKG. Informasi cuaca, perkiraan hari ini hujan. Nyenak payung
Itu namanya takwa. Perlindungan, tameng, dan perisai karena ada sesuatu yang kita tidak suka. Karena ada sesuatu yang membuat kita jadi bahaya. Kayak, misalnya teh, kayak razia di mana? Itu di Soekarno Hatta. Kita siapkan semua suratnya, SIM di dia, STNK di dia, helm di dia. Hanya helm di dia. SIM, STNK, helm, dan seterusnya. Perlindungan supaya nggak usah di-stop, lengkap semuanya. Dan kalau di-stop, kita sudah punya surat-suratnya. Itu namanya takwa. Takwa itu aslinya tentang perlindungan. Takwa itu aslinya wiqoyah. Takwa itu aslinya perisai. Takwa itu aslinya tameng. Bertakwalah artinya milikilah tameng. Bertakwalah artinya milikilah pelindung. Bertakwalah artinya milikilah perisai. Bertakwalah artinya jaga-jaga, kalau ada bahaya kita sudah siap dengan cara menghadapinya. Pakai sabuk pengaman, takwa bukan? Takwa. Jaga-jaga kalau ngerem mendadak, jaga-jaga supaya kepala nggak kebetul kesetir, masih ketarik sama sabuk pengaman. Itu namanya takwa. Jadi takwa artinya perlindungan. Nah, Pak Ustaz diartikan jadi takut. Ya. Terjemahan ke bahasa Indonesia memang memudahkan, hanya untuk memudahkan. Bapak Ibu punten. Kalau kita punya masalah di kantor, kita bisa pergi ke masjid. Kalau kita ada masalah di masjid, kita masih punya tempat di rumah. Kalau kita punya masalah di rumah, kita ke masjid deh. Karena kalau bermasalah di dia, kita masih punya tempat lari ke sana. Kita berlindung di sini dari masalah yang ada di sana. Betul? Saya punya masalah dengan Bapak Fulan. Babarilah. Saya punya perlindungan ke Bapak Fulan yang lain. Tapi permasalahannya, kalau masalahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perisai, pelindung, dan tameng apa yang kita punya kalau Allah lagi murka? Siapa yang bisa melindungi kita kalau Allah lagi marah dan murka? Ada yang bisa melindungi? Ada. Kalau si Fulan lagi marah dan murka, kita cari perlindungan ke orang lain. Tapi kalau Allah yang murka, siapa kita cari perlindungan? Itulah yang disebut dengan ittaqullah. Carilah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencari perlindungan dari murkanya Allah? Kita berlindung dari murkanya Allah, berlindungnya hanya bisa kepada Allah lagi. Karena yang lain nggak bisa melindungi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita punya perlindungan dan tameng dari murkanya Allah? Cukup dua. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Makanya dimaknailah takwa itu artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu terjemahan luasnya. Terjemahan asli dari takwa adalah perisai, pelindung, dan tameng. Mau pergi haji dan pergi umroh, bawa bekal, itu namanya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita jalan yuk kemana? Ke Monas. Bisi di jalan kayak bisi haus. Kita siapkan di mobil ada air. Bisi di Monas hujan. Kita siapkan di mobil ada payung. Bisi di Monas macet. Kita siapkan di mobil semua hiburan. Itu namanya bentuk takwa. Perlindungan dari semua bahaya. Kemana tuh? Ya. Ya mana saya kamu nanti itu ke Ajabar, ayo. Saketing Ajabar. Almas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian punya pelindung, supaya kalian berhati-hati, supaya kalian bertakwa. Punten.
Ini mah ada Bapak Ibu mah sudah paham ya. Hanya sekedar reminder, hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar menyegarkan ingatan. Punten Bapak Ibu. Kalau nanti kita lagi saum, yang halal boleh dimakan tidak? Di depan saya ada air, di depan saya ada almaz. Halal boleh dimakan tidak lagi saum? Ya, tidak. Tapi halal. Kira-kira boleh nggak? Nah, di samping saya ada istri, boleh tidak? Istri saya sendiri, boleh tidak berhubungan suami istri lagi saum? Kira-kira boleh nggak? Tong maghrib. Kalau makanan minuman maghrib. Buru-buru mana? Pada itu yang membatalkan puasa, ya. Padahal itu semuanya halal. Kalau yang halal saja kita bisa jaga, dan hati-hati pasti. Kita hati-hati lagi wudhu, hati-hati. Itu namanya takwa, hati-hati. Apalagi yang haram. Apa contohnya yang haram? Makan bangkai, haram tidak? Makan bangkai manusia, haram tidak? Sieun Bu? Oh, sieun makan bangkai manusia, sieun. Makan bangkai manusia dan itu saudara kita. Hari gibah. Hari gibah. Abi menuju sahur, Bu, ternyata si ibu itu. Itu namanya tidak makan yang halal, tapi makan yang haram. La'allakum tattaqun. Berhati-hati. Kalau yang halal saja kita berhati-hati, selesai sahur masih kumur-kumur. Bisa ayam nyelap di dia Pak Ustaz. Mungkin naon sahur. Dibersihkan, kumur-kumur dicabutan. Kalau ada yang nyelap dibersihkan semua. Yang halal saja kita perhatikan, yang halal saja kita hati-hati, yang halal saja kita memang tong caket-caket yang papa tong caket-caket yang menuju sahur. Halal padahal. Apalagi yang makanya rada aneh kalau sedang sahur tapi mulutnya tidak sahur. Kalau sedang sahur tapi masih kene nyarioskeun batur, masih kene ngagibah, cenah naon da Ustaz ieu mah teu ngabatalkeun. Makan ya teh. Ibu kalau buka puasa adzan maghrib disuguhkan daging sapi bangkai. Mau dimakan? Daging manusia mau dimakan? Tapi nah gitu. Mudah-mudahan kita dijaga, dihindarkan dari yang namanya ghibah, dari yang namanya membicarakan keburukan orang lain dan membersihkan dosa dari ghibah. Bicarakan orang yang pernah kita bicarakan dengan buruk, sekarang bicarakan baik-baik. Bahwa nanti pernah ngaku goreng si ibu eta, aya nama dipoles-poles dibagus-bagus Bu. Bahwa nanti saya salah, ternyata penilaian saya nggak benar. Si ibu eta ternyata 1, 2, 3, 4, 5, tapi bohong. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Yang kemarin disebut jelek-jelek, buruk-buruk di belakangnya, sekarang sebut baik-baik dan positif. Mudah-mudahan menghapus keburukan kita. Ini saja yang bisa disampaikan Ibu Bapak yang Allah muliakan. Setelah poin tadi teh 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan sarehat sadayana, sarehat kula wargina, dan insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik dari Sya'ban atau Ramadan lebih baik dari tahun lalu. Betul. Karena kalau Ramadan lebih baik dari Sya'ban pasti. Jangan bandingkan Ramadan dengan Sya'ban. Alhamdulillah Pak Ustaz di bulan Ramadan aku jadi lebih rajinnya. Kalau ngebandingkan sarang Sya'ban pasti Ramadan dibanding Sya'ban. Perbandingan yang adil, yang fair, yang apple to apple. Bandingkan Ramadan ini dengan Ramadan tahun kemarin.
Lamun oge hoyong ngabandingkeun Sya'ban, bandingkan Sya'ban kita dengan Syawal nanti. Kalau Syawal lebih baik dari Sya'ban, maka Ramadan berhasil. Jadi Sya'ban di sini, Ramadan di dia, Syawalna di dia. Memang rada ngagejlik. Ngagejlik teh rada turun dari Ramadan ke Syawal, rada turun, tapi Syawalnya masih lebih tinggi dari Sya'bannya, berarti Ramadannya berhasil. Tapi kalau Sya'ban di sini, Ramadan di sini, Syawal di sini sama, berarti Ramadannya masih begitu-begitu saja. Yang lebih buruk Sya'ban di sini, Ramadan di dia, Syawalnya di bawah Sya'ban. Perbandingan yang lebih adil Sya'ban dengan Syawal, Ramadan dengan Ramadan. Karena keutamaan Ramadan gak bisa dibandingkan dengan keutamaan bulan lain. Namanya Pak Ustaz keutamaan kita harus bisa dulunya. Sekarang itu misalnya insyaallah. Ini saja yang bisa disampaikan. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.